Halo, apa kabar sobat semua? Jumpa lagi dengan Nawikrama TV, media informasi sesuai fakta yang menarik. Semoga hari ini keberuntungan selalu berpihak kepada sobat dan penonton semua. Seiring dengan menguatnya hubungan bilateral Indonesia-Rusia, kabar mengenai pembelian alutsista buatan negeri beruang merah oleh Presiden Prabowo Subianto mulai digaungkan. Apalagi penguatan pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu fokus utama dalam program kepemimpinan Prabowo sebagai presiden. Namun, akibat konfliknya dengan Ukraina, Rusia serta negara yang melakukan transaksi apapun dengannya harus bersiap menerima sanksi dari AS dan sekutu baratnya. Jadi beranikah Indonesia mengakuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia? Transaksi Sukhoi Su-35 dirahasiakan. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tochenov memberikan tanggapan mengenai Indonesia untuk membeli alutsista buatan Rusia. Melalui pernyataan terbaru, Tochenov menyebut bahwa perundingan antara Indonesia dan Rusia terus diadakan secara tertutup dan rahasia. Sebab, menurutnya akan ada pihak-pihak yang mengganggu perundingan ini, sebuah pernyataan ambigu di tengah situasi tak kondusif. Beberapa isu dalam hubungan bilateral kami dibahas secara tertutup, apalagi di dunia pertahanan. Sejumlah kesepakatannya pun tak bisa kami sampaikan secara terbuka, CNBC mengutip keterangan Tochenov. Dalam rilisnya, ia sekaligus menyinggung beberapa negara yang dicap tak bersahabat yang disebutnya bakal terganggu jika pihak tertentu bekerja sama dengan Rusia. Saat kami menyatakan kesepakatan dalam bisnis atau pengiriman Sukhoi Su-35 ke Indonesia, kita akan melihatnya. Namun ini harus dilakukan secara tertutup, agar tidak ada musuh yang membatalkan kesepakatan kita. Dan ia menambahkan sembari menyinggung pihak-pihak yang mempengaruhi secara negatif. Tochenov menegaskan kembali, bahwa hal ini telah disampaikan kepada pihak Indonesia. Dibayangi sanksi AS. Tahukah kalian 2016 lalu pemerintah Indonesia yang belum dipimpin Prabowo dan Rusia telah melakukan pertemuan untuk membahas akuisisi jet tempur Sukhoi Su-35. Namun belakangan diketahui rencana itu justru digantikan dengan pembelian pesawat Dassault Rafale Prancis. Menurut sumber yang mengetahui kontrak pembelian, pembatalan tersebut tak lepas dari kebijakan AS untuk memberi sanksi terhadap negara yang melakukan transaksi alutsista dengan musuh-musuhnya, dalam hal ini Rusia. Dengan inilah Indonesia tidak dapat lagi bebas untuk membeli alutsista Rusia tanpa adanya ancaman sanksi. Nah, melihat pada pembelian tersebut secara jelas Indonesia tidak benar-benar sepenuhnya bebas dalam mengambil pilihan pembelian alutsista. Mengapa demikian? Usut punya usut, karena alutsista dominan barat yang dimiliki oleh Indonesia lah yang membuatnya rentan akan ancaman dari sanksi AS. Peristiwa pesawat tempur tidak dapat terbang akibat kesulitan suku cadang bisa kembali terulang, apabila Indonesia ikut di sanksi barat. Inilah yang membuat Indonesia mencoba meningkatkan kemandirian dengan melakukan kerjasama militer. Sebagai contoh, negara pernah memperoleh kemandirian pesawat tempur melalui program kerjasama KF-21 Boramai antara Indonesia dan Korea Selatan yang diresmikan pada tahun 2014. Namun, yang menjadi masalah kemandirian yang ingin dicapai tak semudah membalikkan telapak tangan, sebab, untuk bisa sampai ke sana Indonesia harus memiliki akses dan pengetahuan mengenai teknologi-teknologi sensitif dalam pembuatan pesawat tempur tersebut terlebih dahulu. Tapi semoga di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Indonesia bisa memperoleh kemandirian pesawat tempur. Spesifikasi Sukhoi Su-35. Melihat betapa berlikunya jalan yang ditempuh untuk mendapatkan jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia ini, sebenarnya seperti apa kecanggihan dan kekuatan, faktanya pesawat ini memang terkenal di dunia militer. Dibekali dengan mesin 2x1 AL-41F1S, setelah pembakaran turbofan membuat Su-35 mampu melesat hingga Mach 2,25 atau 2.400 km per jam, dan memiliki kemampuan mendaki dengan kecepatan 280 meter per detik. Secara spesifikasi jet tempur ini memiliki panjang 21,9 meter, lebar sayap 15,3 meter dan tinggi 5,9 meter. Melansir Military, mesin Su-35 Rusia mampu terbang dengan ketinggian maksimum hingga 18 km,
menampung beban bahan bakar hingga 11.500 kg, dan kapasitas muatan hingga 8.000 kg serta jarak tempuhnya mencapai 3.600 km. Sukhoi Su-35 juga telah dipersenjatai dengan berbagai bom yang dapat digerakkan ke segala arah, termasuk bom yang dipandu TV KAB-500KR, bom satelit KAB-500SE, bom laser LGB-250, bom TV KAP 1500KR, dan bom berpemandu laser KAB-1500LJ. Air Force Technology menambahkan jet tempur ini dipersenjatai lengkap dengan roket 80 mm, 122 mm, 266 mm, dan 420 mm. Pertama kali ditugaskan pada 2007, pesawat ini dapat disandingkan dengan pesawat buatan AS seperti F-15 Eagle, F-18, dan F-35 Lightning II. Prabowo lakukan pembaruan alutsista. Kabar Indonesia yang ingin mengakuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 tentu bukan hal yang mengejutkan, mengingat sejumlah kerja konkret telah dilakukan Prabowo untuk memodernisasi alutsista TNI. Pembaruan alutsista pun dilakukan termasuk pembelian pesawat tempur Dassault Rafale asal Prancis, dan F-15EX asal Amerika Serikat. Sementara untuk alat-alat buatan Rusia, Indonesia sebenarnya telah menandatangani rencana pembelian 11 pesawat Sukhoi Su-35 pada 2018 lalu. Hanya saja Dubes Rusia untuk Indonesia saat itu Ludmila Forbiva mengatakan, implementasinya sulit, apalagi Moskow sedang terlibat peperangan dengan Ukraina. Industri pertahanan juga dinilai maju saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Menhan pada Desember tahun 2023 lalu. Misalnya ia menyerahkan 8 unit helikopter angkut berat H-225 meter, kerjasama industri antara PT DI dengan Airbus, helikopter Prancis kepada Kepala Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo di Lanut Atang Sejaja Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Prabowo mendorong percepatan pembangunan industri pertahanan dalam negeri melalui pengadaan alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, seperti PT DI, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN. Kini Prabowo Subianto telah menjabat sebagai presiden, namun progres ini sepertinya akan tetap dipertahankan, mengingat penguatan pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu fokus utama dalam program kepemimpinannya. Daftar jet tempur Indonesia saat ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang signifikan akan pertahanan udara yang kuat, karena itu keberadaan jet tempur dianggap menjadi kekuatan utama dalam pertahanan udara tersebut. Di antara pemenuhan kebutuhan yang dimaksud Indonesia memiliki sejumlah jet tempur saat ini termasuk Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia. Kemudian dalam upaya modernisasi, Indonesia telah membeli pesawat tempur generasi 4.5 Rafale dari Prancis. Selain itu ketahanan udara telah diperkuat dengan 22 unit BAI Hawk 109 dan 209, pesawat latih jet lanjut yang masih aktif digunakan. Ada pula Mirage 2005 pesawat tempur multiperan yang diproduksi oleh Dassault Aviation Prancis, dan jenisnya memiliki 12 unit yang masih aktif dalam proses pemesanan. Sementara jenis F-15 Extra Boeing, juga masih aktif dalam proses pemesanan dan memiliki 24 unit tersedia. Masih dari Amerika ada F-16 Fighting Falcon, dengan 24 unitnya telah diterima oleh TNI AU. Selanjutnya ada KF-21 Boramai, ini adalah pesawat tempur generasi 4.5 yang dikembangkan Indonesia bersama oleh Korea Selatan. Terakhir ada jet tempur MB-134 Super Tucano, yang merupakan pesawat latih tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi anti pemberontakan atau misi anti-gerilya. Komitmen memperkuat pertahanan negara menjadi program yang progresnya senantiasa dipertahankan Prabowo. Jika pembelian Sukhoi Su-35 akhirnya disepakati, tentu saja kemampuannya menguntungkan pertahanan, namun ada risiko sanksi yang menghantui di baliknya. Bagaimana pendapat kalian terkait hal ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.